Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwana Utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riwana Utama dengan NIM 210600032 dari Prodi Ekonomi Pembangunan jurusan Ilmu Ekonomi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penyajian data dari mata kuliah statistika yang pada semester ini mata kuliah statistika oleh Bapak Dr. Alfon Satrianto, SEME. Baiklah, untuk memulai penjelasan pada kesempatan kali ini yaitu penyajian data dimulai dengan tujuan dari penyajian data itu sendiri. Nah, untuk penyajian data yang memiliki tujuan yaitu untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. Adapun contoh-contoh perlunya penyajian data ialah yang pertama yaitu melihat prospek saham-saham sebelum melakukan investasi di pasar modal. Nah, artinya sebelum kita melakukan investasi di pasar modal, kita dapat mengetahui prospek saham-saham tersebut dengan menyajikan data-data yang terdapat dalam saham-saham yang terdapat dalam pasar modal tersebut. Nah, contoh yang kedua yaitu melihat informasi daftar harga-harga sebelum membeli mobil. Ini contoh simpel dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melihat dan mencari informasi mengenai daftar harga-harga mobil sebelum kita membelinya, maka kita akan mengetahui harga mobil yang bagus dengan spesifikasi mobil yang bagus pula. Selanjutnya, ada langkah-langkah dalam statistik deskriptif. Apa saja sih langkah-langkah tersebut? Yang pertama yaitu memahami masalah dan jawaban yang diperlukan. Dalam kata lain, dalam langkah-langkah yang pertama ini kita dapat memahami masalah dan jawaban yang diperlukan sebelum mencari statistik deskriptif. Nah, yang kedua yaitu mengumpulkan data yang sesuai dengan masalah dan tujuan. Yang ketiga, menata data mentah ke dalam distribusi frekuensi. Yang keempat, menyajikan data distribusi secara grafik. Dan yang kelima, menarik kesimpulan mengenai permasalahan. Ini adalah 5 buah langkah dalam statistik deskriptif. Pada bab penyajian data, terdapat beberapa subbab, yaitu distribusi frekuensi, penyajian data dengan grafik, dan penyajian data dengan Microsoft Excel. Nah, yang pertama yaitu subbab distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu sendiri memiliki definisi sebagai pengelompokan data ke dalam beberapa kategori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori. Setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam 2 atau lebih kategori. Artinya, data tersebut hanya dapat dimasukkan ke dalam satu kategori saja. Nah, langkah-langkah distribusi frekuensi ialah sebagai yang pertama yaitu mengumpulkan data. Yang kedua, mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar ataupun sebaliknya. Yang ketiga yaitu membuat kategori kelas dengan rumus jumlah kelas atau K sama dengan 1 plus 3,322 log N, di mana 2K lebih besar dari N dan di mana K sama dengan jumlah kelas dan N ialah jumlah data. Yang selanjutnya yaitu membuat interval kelas. Interval kelas yaitu sama dengan nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan atau penturusan setiap kelasnya. Nah, berikut adalah contoh penyajian data distribusi frekuensi dalam saham di BI. Yang pertama yaitu jumlah N sama dengan 22 dengan nilai tertinggi 114,4 dan nilai terendah 77,0. Yang kedua yaitu jumlah kelas sama dengan 1 ditambah 3,22 log 22, yang mana 22 ini log 22 ini sendiri ialah jumlah dari N yang menghasilkan 5,46 dan dibulatkan
ke 5. Yang ketiga yaitu interval kelas. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa interval kelas memiliki rumus nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi jumlah kelas. Nah, nilai tertinggi itu sendiri ialah 144 dan nilai terendah adalah 77. Setelah dikurangi lalu dibagi dengan 5 maka menghasilkan 7,4. Nah, ini adalah tabel yang kelas 1 memiliki interval 77,0 sampai 84,4 dengan frekuensi 3. Kemudian yang kedua 84,5 sampai 91,9 dengan frekuensi 4. Kemudian yang ketiga 92,0 sampai 99,4 dengan jumlah frekuensi 7. Yang keempat dengan interval 99,5 sampai 106,9 dengan jumlah frekuensi 4. Dan yang kelima dengan interval 107,0 sampai 114,4 dengan jumlah frekuensi berjumlah 4. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada distribusi frekuensi relatif. Nah, distribusi frekuensi relatif ini sendiri memiliki definisi sebagai frekuensi relatif setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Sebagai contoh ialah sebagai berikut, yaitu dalam kelas pertama yang sebelumnya telah kita ketahui memiliki interval 77,0 sampai 84,4 memiliki jumlah frekuensi sebanyak 3 dan presentasi frekuensi relatif yaitu 13,64 dengan keterangan 3 dibagi 22 dikali 100%. Yang selanjutnya yaitu kelas kedua memiliki interval 84,5 sampai 91,9 dengan jumlah frekuensi 4 dan presentasi frekuensi relatif sebesar 18,18 dan dengan keterangan 4 dibagi 22 dikali 100%. Selanjutnya yaitu kelas ketiga dengan interval 92,0 sampai 99,4 dengan jumlah frekuensi 7, frekuensi relatif 31,82 dan dengan keterangan 7 dibagi 22 dikali 100%. Dalam yang selanjutnya yaitu kelas keempat dengan interval 99,5 sampai 106,9 dengan jumlah frekuensi 4. Presentasi frekuensi relatif yaitu 18,18 dengan keterangan 4 dibagi 22 dikali 100%. Yang terakhir yaitu kelas kelima dengan interval 107,0 sampai 114,4 dengan jumlah frekuensi sama dengan 4 dan frekuensi relatif yaitu sebesar 18,18% dan dengan keterangan 4 dibagi 22 dikali 100%. Kemudian untuk subbab kedua yaitu penyajian data dengan grafik. Nah, penyajian data dengan grafik ini sendiri memiliki definisi membuat distribusi frekuensi dalam bentuk sajian gambar baik grafik poligon, histogram, atau GIF. Kemudian istilah-istilah penting dalam subbab ini yaitu yang pertama yaitu batas kelas dengan nilai terendah dan tertinggi pada suatu kelas. Yang selanjutnya nilai tengah kelas yaitu nilai yang letaknya di tengah kelas. Selanjutnya yaitu istilah-istilah penting yang ada. Yang pertama yaitu nilai tepi kelas, yaitu nilai batas antar kelas border yang memisahkan nilai antara satu kelas dengan kelas lainnya. Yang kedua yaitu frekuensi kumulatif, yaitu penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat, kurang dari, atau menurun lebih dari. Contoh distribusi frekuensi yaitu sebagai berikut. Seperti yang kelas pertama dengan interval 77,0 sampai 84,4 dengan frekuensi 3. Artinya, interval 77,0 merupakan batas kelas bawah dan 84,4 adalah batas kelas atas. Begitupun selanjutnya. Contoh dari nilai tengah kelas dengan definisi yaitu nilai yang letaknya di tengah kelas. Seperti contoh pada kelas pertama dengan interval 77,0 sampai 84,4. Nilai tengah kelasnya ialah 80,7.
Dengan cara pencariannya ialah 77,0 ditambah 84,4, artinya nilai terendah dengan nilai tertinggi, dijumlahkan kemudian dibagi dengan 2 dan menghasilkan 80,7. Begitu pula dengan selanjutnya, yaitu kelas kedua dengan interval 84,5 sampai 91,9 menghasilkan nilai tengah kelas sebesar 88,2. Kelas ketiga dengan interval 92,0 sampai 99,4 menghasilkan nilai tengah kelas yaitu 95,7. Pada kelas keempat dengan interval 99,5 sampai 106,9 menghasilkan nilai tengah yaitu 103,2. Dan kelas yang terakhir yaitu kelas kelima dengan interval 107,0 sampai 114,4 menghasilkan nilai tengah kelas sebesar 107. Selanjutnya yaitu nilai tepi kelas. Nilai tepi kelas merupakan nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara satu kelas dengan kelas lainnya. Sebagai contoh, pada kelas pertama, interval yang sama yaitu 77,0 sampai 84,4 dan frekuensi 3, nilai tepi kelasnya ialah 76,95. Kemudian, pada subbab berikutnya yaitu frekuensi kumulatif, memiliki definisi yaitu penjumlahan frekuensi pada setiap kelas, baik meningkat kurang dari ataupun menurun lebih dari. Sebagai contoh, interval 77,0 sampai 84,4 dengan frekuensi 3, tepi kelas 76,95, frekuensi kurang dari 0 plus 0 sama dengan 0, dan frekuensi lebih dari 22 kurang 0 sama dengan 22. Begitu pula selanjutnya, frekuensi yang selanjutnya yaitu dengan cara hasil yang sebelumnya yang berjumlah 0 ditambahkan dengan 3 yaitu frekuensi sebelumnya. Oleh karena itu 0 ditambah 3 sama dengan 3. Selanjutnya yang menghasilkan 22 dikurang dari 3 yang merupakan frekuensi dari kelas pertama dan menghasilkan 19. Begitu pula dengan frekuensi kumulatif berikutnya. Kemudian subbab terakhir dari penyajian data yaitu penyajian data dengan Microsoft Excel. Nah, penyajian data dengan Microsoft Excel ini sendiri yaitu histogram yang memiliki definisi grafik yang berbentuk balok di mana sumbu horizontal X adalah tepi kelas dan sumbu vertikal Y adalah frekuensi setiap kelas. Berikut adalah contoh dari histogram ini sendiri yang mana interval 76,95 sampai 84,45 terdapat pada sumbu horizontal X dan frekuensi yang berjumlah 3 terdapat pada sumbu Y dan memiliki garis yang lurus dengan sumbu 3 dan 76,95 sampai 84,45. Begitu pula dengan interval selanjutnya dan frekuensi berikutnya yang disesuaikan dengan jumlahnya. Kemudian yang selanjutnya ialah grafik poligon, yaitu grafik yang berbentuk garis dan menghubungkan antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada setiap kelas. Nah, nilai tengah kelas yang telah diketahui sebelumnya yaitu yang pada kelas pertama berjumlah 80,7 dan jumlah frekuensi 3. Oleh karena itu, pada sumbu X dibuat nilai tengah kelas mulai dari 80,7 sampai 110,7 dan pada sumbu Y dibuat jumlah frekuensi kelas itu sendiri dan disesuaikan pada kelas pertama 80,7 dengan jumlah frekuensi 3. Oleh karena itu titik dari garis yang menghubungkan ialah pada titik ini, kemudian dilanjutkan dengan frekuensi dan nilai tengah kelas yang berikutnya. Kemudian yang selanjutnya ialah kurva objek. Kurva objek sendiri memiliki definisi sebagai diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, sebagai contoh, dengan interval 77,0 sampai 84,4 memiliki tepi kelas yaitu 76,95,
frekuensi kurang dari yaitu 0, maka 0%, kemudian frekuensi lebih dari yaitu 22, 100%. Begitu pula dengan selanjutnya. Nah, berikut merupakan contoh dari kurva Ogive, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Mungkin sekian dari presentasi PowerPoint. Nah, selanjutnya untuk melengkapi materi dari PowerPoint sebelumnya, saya telah menemukan PowerPoint lain mengenai materi penyajian data oleh Ibu Elvia Ningsi SPD. Nah, dalam PowerPoint ini mengandung materi yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel, menyajikan data dalam bentuk diagram batang, menyajikan data dalam bentuk diagram garis, dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yang pertama yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, sebelum menyajikan data, kita harus mengetahui data tersebut berasal dari bahasa Inggris yang bersifat majemuk, yang berarti keterangan atau informasi yang diperoleh dari suatu objek atau kejadian ataupun narasumber. Sedangkan data adalah kumpulan dari objek ataupun narasumber tersebut. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, data terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Sebagai contoh, data banyak anggota keluarga dengan melakukan wawancara dari sumber data. Yang kedua yaitu data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Kemudian ada 3 cara dalam mengumpulkan data. Yang pertama yaitu wawancara atau interview, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Yang kedua, kuesioner atau angket adalah cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Dan yang ketiga, observasi atau pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Kemudian yang selanjutnya ialah mengolah dan menyajikan data. Setelah mengumpulkan data, maka data masih belum dapat memberikan informasi yang lengkap apabila belum disajikan dengan benar. Nah, agar data mempunyai makna, maka data harus diolah dan disajikan dalam berbagai bentuk penyajian. Secara umum, ada 2 cara penyajian data yang sering digunakan, yaitu dengan tabel atau daftar dengan grafik atau dengan diagram. Yang pertama yaitu tabel baris kolom dengan contoh seperti yang di kiri bawah. Kemudian yang kedua yaitu tabel kontingensi, yaitu digunakan untuk data yang lebih dari satu kolom dengan contoh sebagai berikut. Dan yang selanjutnya itu tabel distribusi frekuensi yang digunakan untuk dibagi menjadi beberapa kelompok. Kemudian lanjut ke poin B yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Pertama yaitu ada definisi dari diagram batang itu sendiri, yaitu adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi panjang, tegak maupun mendatar. Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan frekuensi. Sebagai contoh adalah sebagai berikut. Dan kemudian pada poin C yaitu menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan berupa data berkelanjutan atau bisa dikatakan berhubungan dengan kurun waktu. Cara membuatnya yaitu sediakan data atau tabel, kemudian buat garis horizontal dan vertikal, yang mana seperti pada PowerPoint sebelumnya, vertikal itu sendiri merupakan sumbu Y dan horizontal merupakan sumbu X. Kemudian buatlah ditemu antara variabel dan frekuensi sesuai data dan hubungkan titik tersebut sehingga terbentuk diagram garis. Contoh dari diagram garis itu sendiri ialah sebagai berikut. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kata-kata yang salah dan segala kekurangan yang ada. Saya Rio Anugrah Utama dengan NIM 2106032
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.